Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Thank you udah nyempetin waktunya untuk ikutan sosialisasi malam ini. Mungkin nggak usah berlama-lama ya, biar nggak habis waktu juga. Lagi di minggu ujian. Oke, kenalin sekali lagi nama gue Ivan Leovandi dari ST21 dan di sini gue sebagai bangkit representatif bakal ngejelasin sedikit lah ya tentang apa itu bangkit dan gimana cara daftarnya. Dan dari form yang kemarin gua sebar sih, kebanyakan pada bingung tentang prosedur buat daftarnya gitu ya, kalau di ITB itu gimana. Dan ya di sini gue juga nggak sendirian ya, gue bareng ada dua teman gue, yang satu dari MD dan yang satu dari ML dan gue dari CC gitu. Jadi oke, bisa lanjut. Nah, ini kenalin dua teman gue. Yang pertama ada Ahmad Rizky ya, Amris, terus ada Firbat Pelem juga. Ya mungkin kalau mau on cam juga teman-teman boleh ya, kalau nggak juga nggak masalah sih. Oke, eh, jadi agenda kita hari ini tuh ada 5 ya. Yang pertama berkenalan dengan program Bangkit. Yang kedua itu metode dan kurikulum belajarnya itu gimana aja di Bangkit, manfaatnya, terus cerita peserta dan alumni dan syarat dan cara pendaftarannya. Oke, yang pertama mungkin jelasin apa itu Bangkit lah ya. Buat yang belum tahu, di sini tuh Bangkit semacam program dari MBKM gitu, yang bentuknya kayak bootcamp ngoding gitu. Jadi kayak dia program pelatihan yang terstruktur dan berkualitas untuk melahirkan lulusan yang berkaliber tinggi untuk perusahaan teknologi dan startup gitu. Nah, di sini untuk technological skill-nya itu dia ada 3 pet gitu. Ada yang machine learning, ada yang mobile dev, sama cloud computing. Nah, di Bangkit ini nggak cuma belajar technical skill-nya doang, kita juga ada belajar tentang soft skill sama bahasa Inggris gitu. Nah, ini mungkin perjalanan Bangkit lah ya selama 5 tahun ini udah eh, meluluskan banyak lah ya 20.000 gitu. Terus ada spesialisasi ini semacam kayak sertifikasi ya. Jadi setiap course yang kita kerjain di Bangkit tuh nanti akhirnya bakalan dapat sertifikasi gitu. Misalnya kayak di Decoding atau di Coursera. Nah itu bakalan dapat sertifikasinya. Terus ada ini yang di kanan ada Google Certification Voucher. Ini di akhir Bangkit biasanya. Jadi di tiap tab tuh nanti bakalan ada sertifikasi dari Google gitu ya. Kalau misalnya di CC itu ada Google Cloud Engineer gitu ya, Associate Engineer. Terus kayak di MD sama CC juga ada kayak sertifikasi beneran dari Google-nya dan itu kalau nggak ikut Bangkit biasanya harus bayar sih kayak berapa ratus dolar gitu. 150 atau berapa gitu. Terus ya di sini tulisannya ada lulusan Bangkit tuh dibantu lah ya untuk cari kerja. Bukan dibantu, maksudnya dengan ikut Bangkit tuh mereka merasa terbantu gitu. Terus ini ada proyek inkubasi, nanti bakal dijelasin di belakang dan eh, ini ada tawaran kerjaan gitu ya, jadi dari Google Career Fair-nya. Ya itu beberapa benefit lah ya dari Bangkit. Terus ini seperti yang disebutin juga ini Bangkit tuh dari tahun ke tahun pesertanya makin nambah gitu ya. Di tahun kemarin 2023 ini banyak banget. Terus di batch kali ini juga ya harapannya banyak juga ya. Terus ya ini dari Nadiem Makarim akan bilang kayak Bangkit tuh salah satu program flagshipnya lah ya dari MBKM ini. Karena dia bisa convert maksimal 20 SKS gitu. Terus next. Nah, mungkin di sinilah banyak yang penasaran gitu ya. Untuk metode belajarnya gimana aja dan berapa jam. Ini mungkin belum banyak disosialisasiin kali ya. Eh, di sini bisa dilihat ada tiap petnya tuh beda-beda estimasi jam belajarnya. Nah, ini estimasinya berdasarkan kayak dari estimasi course-nya juga sih. Misalkan dari Coursera atau dari Decoding tuh ada estimasi berapa jamnya gitu ya untuk nyelesain. Jadi dia pakai patokannya itu. Tapi kalian bisa lebih cepat atau lebih lama juga sih dalam ngerjainnya. Terus di sini ada ya ini daring atau asinkron lewat Decoding atau Coursera atau GCSB gitu ya. Jadi ini belajarnya mandiri. Terus di sini ada pembelajaran daring atau yang sinkron. Ini dia kayak semacam meeting itu sih. Ini IELT itu Instructor Lead Training. Jadi jadi kita bakalan ada sesi meeting sama pembicara gitu. Temanya ada yang tentang technical skill, ada yang tentang soft skill. Terus ada
pelatihan Inggris juga, IELTS-nya ada IELTS Inggris, jadi beneran ada kayak native speaker gitu untuk belajar bahasa Inggris. Terus ada study group, ini opsional. Terus ada guest speaker session, ini biasanya di YouTube gitu loh. Terus ada refleksi dan konsultasi dengan dosen dari Universitas Asal dan alumni Bangkit. Terus ini ada belajarnya lewat proyek gitu ya, berbasis proyek. Ini capstone project yang bakal diadain di akhir keberlangsungan si program Bangkit ini gitu. Nah ini untuk capstone projectnya bakal dikerjain bareng tim. Kalau di tahun sekarang itu komposisinya 3 orang anak mesin learning, 1 orang dari MD mobile dev sama 2 orang dari cloud computing atau enggak 2 dari cloud computing, 2 mobile dev dan 3 machine learning gitu. Terus yang 2022, tapi entah kenapa referensi 2023-nya tuh nggak ada. Aku tuh sempat minta ke Kyle juga, dan ternyata dia nggak punya. Maksudnya kayak, entah. Oke, mungkin di sini ada beberapa topik tentang soft skill-nya. Di sini ada sekitar 7. Terus di sini ada English course-nya 3 kali, ELT-nya. Soft skill-nya 3 kali juga. 7 kali maksudnya. Nah, terus di sini karena sekarang AI lagi jadi tren gitu ya. Jadi Bangkit tuh ngadaptasi pembelajaran baru di bidang AI ini gitu. Jadi mereka nambahin course tentang AI di setiap petnya. Nah, mungkin di sini bisa dilihat lah ya, ada kayak semacam kurikulum garis besarnya untuk setiap petnya. Dan mungkin di sini gue bakal jelasin tentang cloud computing dulu karena gue berasal dari cloud computing. Untuk Android dan machine learning nanti bakal dijelasin sama 2 teman gue yang lain. Nah, ini untuk Google Cloud Computing itu yang pertama bakalan belajar dari Google Cloud Skill Boost ya tentang Google IT Support sama Google Cloud Computing Foundation. Biasanya ini awalnya tuh kayak belajar tentang jaringan komputer gitu sama jadi IT support ya tetap masih tentang jaringan komputer sih. Terus lanjut ke bawah, ini tuh dia bakalan belajar tentang backend website pakai JavaScript. Tuh ini kan belajar web, belajar JavaScript, terus belajar backend, membuat aplikasi backend untuk dengan Google Cloud. Ini tuh pakai bahasa JavaScript juga. Terus di sini ada menjadi Google Cloud Engineer ini belajar tentang how to deploy ke Google Cloud-nya gitu ya. Terus ada Introduction to AI ini belajar dasar tentang AI. Sama ini Applied Machine Learning for Google Cloud Engineer. Ini tuh kita belajar gimana caranya buat nge-implement AI dan di-deploy modelnya di cloud gitu. Karena Capstone Project kita tuh eh, bakalan kolaborasi sama ketiga pet ini. Jadi misalnya bikin suatu produk di mobile apps pakai eh, ini ya mobile dev gitu ya yang bikinnya. Terus modelnya dibikin sama machine learning dan cloud computing tugasnya buat nge-deploy API sama model yang ada. Terus yang terakhir dia bakal ada preparation untuk certification. Oke, mungkin dari Android atau machine learning boleh duluan. Android dulu deh, nanti AI yang terakhir. Mungkin Velim boleh bantu buat jelasin. Oke, oke. Jadi kalau di Android itu awalnya tuh kita belajar Kotlin gitu. Jadi semua hal yang dipelajarin di Android itu semua basisnya pakai bahasa pemrograman Kotlin gitu. Dan Kotlin ini kan native native buat Android gitu. Jadi yang aplikasi yang kita bangun biasanya cuman Android gitu. Jadi nggak bisa dipakai di iOS. Jadi yang pertama tuh pemrograman yang Kotlin tuh biasanya ini cuman sebenarnya belajar basic gitu sih kayak variabel, control flow, dan eh, ya basic dari sebuah bahasa gitu lah kayak sintaks-sintaksnya gitu. Nah kalau misalnya yang Android untuk pemula tuh kita udah mulai belajar cara nampilin UI-nya dan bagaimana hubungin UI-UI-nya gitu kan. Lalu untuk fundamental tuh udah mulai belajar bagaimana kita ngelola database lokal lokal di HP dan juga untuk ngambil data-data dari API lain gitu, dari API luar, terus dihubungin ke Android-nya gitu. Lalu yang solid ya biasa lah kalau misalnya kalian udah belajar OOP harusnya tahu lah ya kalau solid tuh ya lima prinsip gitu yang harus diketahui di OOP gitu. Jadi Kotlin itu paradigma juga object oriented programming gitu kan. Lalu yang intermediate tuh ini udah mulai masuk ke yang lebih 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 advance saya kayak belajar
nyambungin database Firebase ke aplikasinya, terus belajar pakai API-nya Google Maps gitu-gitu. Dan kalau belajar dasar AI ya sama sih kayak yang ke computing juga, kayak belajar AI dasar gitu lah. Kayak ada model-model apa aja, jenis-jenisnya. Lalu untuk penerapan machine learning untuk Android itu bagaimana kita bisa ngambil model-model Android, model-model machine learning yang bentuknya itu TensorFlow, dipakai di lokal Android atau di deploy juga di cloud gitu. Jadi cara hubungin model ke Androidnya gitu. Gitu sih ya. Oh, oke. Halo. Mungkin untuk yang machine learningnya tuh mungkin materinya seperti bisa dilihat di slide juga itu pertama ada Google IT Automation with Python. Ini tuh materinya masih kayak seputar Python lah, Python dasar sama kayak Kotlin juga kayak ngajarin for loop gimana, if else gitu-gitu. Terus ada belajar analisis data dengan Python. Nah, ini juga dasar banget juga kayaknya menurut aku ya. Itu kayak lebih ke kayak penggunaan library di analisis data yang kayak NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib gitu-gitu. Harusnya kalau lulus Pengkom harusnya udah bisa sih. Jadi materi-materi awal tuh kayak masih masih gampang lah maksudnya. Nggak chaos lah. Terus ada juga tuh materi Math for Machine Learning and Data Science. Nah, ini tuh kita belajar lagi kayak materi kalkulus, eh PropStat, algeo, aljabar linearnya doang tapi math-nya tuh yang kepake di machine learning-nya doang gitu. Jadi kayak misal kalkulus tuh kalau di kalkulus ada yang gradient descent kayak learning rate gitu kan. Kita belajar konsepnya di konsep matematikanya tuh kayak gimana. Terus kayak misal yang PCA itu kan make agent vector, agent value gitu. Itu kayak gimana. Jadi lebih ke belajar konsep dasar dari metode-metode di machine learning gitulah. Terus kalau machine learning specialization tuh lebih kayak itu sih kayak kita lebih dikenalkan ke ML lagi misal kayak uh, di ML tuh kan ada supervised, unsupervised. Terus ntar belajar kayak masih di sini tuh materinya kayak masih yang shallow learning gitu kayak misal masih import-import belum pakai neural network. Nah, ntar neural network kayak belajar deep learning yang neural networknya tuh di materi selanjutnya di TensorFlow Developer Professional Certificate. Ini kayak belajar deep learning gitu sih. Kayak bagaimana kita nyusun model sekuensial yang baik gitu-gitu sih. Kayak LSTM, RNN, CNN gitu-gitu dah. LSTM juga. Oh, udah ya. Terus, nah ini ntar kan kata Ivan juga tadi ada simulasi apa sertifikat tes buat dapat sertifikasi dari Google itu kan. Itu kebanyakan masuknya dari materi yang ini, TensorFlow Developer Professional Certificate gitu. Jadi terus ada structuring ML project itu kayak belajar misal teknik-teknik misal kayak eh kalau overfitting itu misal bagusnya diapain, misal tambahin regularizer atau dropout gitu-gitulah. Kayak misal lebih ke teknik buat nanganin error gitulah. Kayak sering apa masalah-masalah yang dihadapi di machine learning gitu-gitu. Terus ada juga TensorFlow Data and Deployment. Itu lebih ke kayak bagaimana kita implementasi machine learningnya ke sebuah sistem gitu. Jadi misal kayak ntar kita diajarin kayak TensorFlow JS itu kalau browser based gitu kan. Harusnya anak IF udah lebih tahu lah ya. Terus kayak TFlight itu di mobile, terus kayak TensorFlow Serving, TFX gitu-gitulah. Jadi kayak implementasinya ke sistem gitu lah, ke aplikasinya langsung. Terus cara nerapinnya kan kalau di Android tuh ada Kotlin gitu kan. Ntar di Coursera-nya tuh kayak kita bakal ngeran Kotlin-nya sendiri, setup Kotlin-nya, terus masukin template-nya gitu. Terus ada uh, advanced technique specialization. Ini lebih ke kayak lebih advance-nya gitu loh. Kayak misal kita belajar computer vision, kayak belajar auto encoders juga. Terus kayak misal kalau kalian di laptop kalian ada banyak GPU, itu cara distributed trainingnya gimana. Terus kan kalau di TEF
developer professional certificate tuh kayak masih pakai model sekuensial kan. Nah, ntar di advanced technique tuh kita kayak belajar custom model gitu. Jadi pakai fungsional yang model model ads. Terus jadi bisa misal kayak kita buat satu input buat dua output gitu, gitulah. Terus ada juga materi tentang generative AI dan generative adversarial network atau GANs. Nah itu sebenarnya kalau di Coursera-nya tuh lebih ke teori gitu sih. Jadi belum nggak belajar ngodingnya langsung. Jadi kita cuman dikenalkan kayak di generative AI itu kegunaannya di bisnisnya, manfaatnya apa gitu-gitu. Nggak belajar sampai LLM, Pinecon gitu-gitu dah. Nggak belajar sampai ngoding gitu sih. Jadi kalau mau belajar explore lagi. Terus ntar ada dikasih form gitu buat tambahan. Kalau misal mau tambahan materi itu kayak belajar NLP lebih dalam lagi. Ntar dikasih materi Coursera baru. Tapi itu opsional sih. Jadi gitu, gitu Van. Oke, thank you. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran gitu ya untuk detailnya gimana dan misalnya ada yang belum jelas penjelasan tentang kurikulum masing-masing petnya boleh ditanyain di akhir sesi ini, akhir sesi penjelasannya gitu karena bakalan ada sesi Q&A. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, mungkin ke manfaat mengikuti Bangkit 2024. Ya ini seperti yang udah dibilang ya, ada sertifikasi global yang sertifikasi dari Google itu tiap-tiap pet bakal dapat. Terus ada kurikulum terkini karena ada materi AI gitu ya. Terus pelatihan yang intensif. Ya ini lumayan padat sih sebenarnya karena tiap minggu kemungkinan ada sesi ILT-nya gitu. Terus ini dia bisa konversi sampai dengan 20 SKS, tapi ini tergantung dari prodi masing-masing gitu, tergantung koordinator UMKM prodi masing-masing dan kaprodi masing-masing karena nggak semua bisa convert 20 SKS. Kalau di STI kemarin eh, bisa dikonvert ke 20 SKS. Terus ini ada kesempatan kerja untuk lulusan gitu ya, karena Bangkit ada mitranya banyak sih. Terus ada dana inkubasi. Jadi di Capstone ini tuh ada 3 jalur gitu. Ada yang pertama untuk company Capstone gitu ya. Dia jadi kayak kita disuruh jadi konsultan gitu lah, konsultan dari suatu company. Jadi kita nyelesain case yang dikasih sama company gitu. Misalnya company eh, lagi butuh bikin fitur ini, misalnya fitur buat deteksi buah gitu ya. Nah, kita bisa ikutan buat daftar eh, kayak ngasih proposal gitu loh, solusi kita gimana aja. Dan nanti kalau kepilih nanti bakal di hire sama company-nya buat si company Capstone ini gitu. Nah, terus di tahun ini ada produk Capstone sama satu lagi tuh yang entrepreneurship gitu loh. Jadi yang produk Capstone seperti biasa bikin produk biasa gitu ya, kayak bikin aplikasi sesuai dengan ide dari tim masing-masing. Nah, kalau yang jalur entrepreneur ini jalur yang ngejar dana inkubasi gitu. Dan dana inkubasi dan yang pet entrepreneurship ini tuh ada seleksinya lagi gitu. Jadi kalian harus submit CV dulu, nanti diseleksi sama tim Bangkit, nanti baru bikin kelompok sesuai dengan orang-orang yang udah lulus dari tesnya gitu. Nah, ini gambaran dari ILT gitu ya, Instructor Led Training. Jadi speakernya bisa dari banyak industri gitu ya, dari banyak company, bisa dari Tokped, dari Google, dari Dana. Terus dia jelasin tentang growth mindset dan ya kayak sesi webinar biasa sih. Dan bisa apa ya kayak ada sesi tanya jawabnya dan lain sebagainya. Terus biasanya habis ILT ini ada tugasnya gitu kalau untuk soft skill. Dan ada kuisnya jadi harus merhatiin sih kalau eh, untuk ILT. Terus di sini ada sesi bersama advisor. Ini advisor tuh jadi kayak mentor untuk eh, capstone project itu. Nanti kalau kita ikutan capstone project bisa milih 2 advisor. Nanti bakalan bisa request sesi mentoring sama advisornya. Terus di sini yang kanan ada guest speaker session. Ini ya biasanya di YouTube dan untuk tanya jawabnya biasanya disediain link Slido gitu. Nah ini untuk IELTS Inggrisnya. Jadi kita belajar buat speaking gitu lah ya. Ada banyak sih topiknya.
Dan yang mimpinnya dari native speaker beneran, biasanya ada kayak dia apa ya, speakernya punya sertifikasi buat ngajar gitu loh. Bangkit ini kayak kerja sama sama TBI gitu. Jadi ya kebanyakan, bukan kebanyakan sih, ada lah ya yang beberapa yang sertifikasinya dari TBI. Nah, ini ada pertemuan mingguan bersama mentor Bangkit. Jadi di sini ada weekly consultation gitu ya. Nanti kalau kalian ikutan Bangkit, bakal dikelompokin ke grup-grupnya masing-masing. Jadi misalnya masuk cloud gitu ya. Nanti kalau gua masuknya ke grup cloud 49. Nanti ada sekitar belasan gitu ya, hampir 20 orang yang ada di satu kelompok itu dan satu mentor. Dan biasanya tiap minggu bakalan ada weekly consultation. Materi yang dibawain di weekly consultation tergantung masing-masing mentor gitu ya. Ada yang buat sesi bonding, ada yang buat bahas tentang kayak info-info, ada yang kadang kayak ngajarin ulang gitu loh materi yang dipelajarin di misalnya kayak di codingnya atau di Coursera-nya gitu. Jadi sebenarnya sesi mentoring ini tergantung request dari kitanya mau bahas apa. Kalau nggak ada request ya berarti suka-suka mentornya gitu mau bahas apa gitu. Dan ini ada ya beberapa calon startup gitu ya yang tadi dapat dana inkubasi dari eh, tahun 2023 batch 2. Ini ada beberapa ya testimoni lah ya dari beberapa alumni Bangkit. Sama ya kalau mau lihat tentang cerita dari para peserta bisa cek hashtag #LiveAtBangkit gitu ya di sosial media karena banyak Bangkit representatif lain juga bikin konten-konten gitu tentang Bangkit. Nah, mungkin lanjut ke syarat dan cara daftarnya gitu ya. Ini syarat mendaftar Bangkitnya. Eh, Detailnya ada, maksudnya info ini juga ada di Google, di link Bangkitnya gitu ya. Nanti link Bangkitnya ada di akhir. Ini syaratnya WNI, terus mahasiswanya mahasiswa aktif, tidak lagi cuti atau mengundurkan diri, terus berasal dari kampus yang terdaftar di PD Dikti. Nah, terus pada saat program berlangsung, ini batch 2 tuh berlangsungnya Agustus sampai Januari 2025. Ketentuan semesternya itu untuk mahasiswa D4 atau S1 itu minimal semester 5 atau lebih, terus mahasiswa D3 semester 4 atau lebih. Ini terbuka untuk semua program studi yang belum lulus atau yudisium di universitas sampai dengan Januari 2025 dan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan programnya. Nih untuk tahapan registrasinya, pertama kunjungi link yang ini ya, g.co/bangkit, nanti apply now, terus kayak ini biasanya cuma disuruh isi data diri biasa aja sama kemarin tuh ada kayak link status aktif mahasiswa dari PD Dikti. Nah, nanti kalau udah isi biasanya kalau nggak salah dikasih email itu untuk daftar ulang lewat Gform gitu ke Bangkitnya. Terus kalau udah diisi ulang Gformnya bakalan di email lagi untuk dapat assessment test. Nah, ini assessment testnya tergantung masing-masing petnya gitu. Jadi soalnya beda-beda. Eh, Kalau nggak salah tuh ada beberapa section gitu untuk tesnya. Ada yang tentang bahasa Inggris, kalau nggak salah ya. Agak lupa juga soalnya. Ada yang tentang bahasa Inggris sama ada tentang kayak pemrograman dasar gitu ya. Sama yang satu lagi baru yang pertanyaan yang sesuai dengan si pet kalian masing-masing gitu. Terus di sini kalau udah selesai assessment test, nanti daftar di kampus Merdeka, platform kampus Merdeka gitu ya. Dan tunggu pengumuman penerimaan dari Bangkitnya gitu. Kalau mau lihat lebih lengkap atau mau daftar bisa ke link yang ini, g.co/bangkit. Batas registrasinya tanggal 10 Juni, tinggal 5 hari lagi. Ya, begitu. Mungkin udah selesai sih untuk penjelasannya. Gua ngealokasiin waktu lebih banyak aja untuk Q&A. Soalnya ya kayaknya lebih penting untuk Q&A ya. Banyak yang butuh untuk Q&A. Jadi mungkin kalau ada yang mau nanya, boleh di chat. Oh ya, jangan lupa tolong isi absensi ya, link absensi yang di chat buat pendataan kehadiran. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak tentang dari penjelasan yang tadi?
Soalnya kemarin di eh, form banyak yang pengen nanya tentang prosedur pendaftaran. Halo, halo, izin tanya, Van. Ya, Itu kemarin gue udah nyobain ikan daftar yang di kampus Merdeka, terus kayak ada yang rekomendasi itu, kita nunggu aja atau nanti ada ngurus ke kampus juga? itu yang nunggu persetujuan dari kampus ya. Iya, kalau nggak salah gitu. Oh, itu biasanya nunggu sih. Dia bakal di ACC sama koordinator MBKM dari prodi masing-masing. Jadi kita nggak usah ngurusin surat apa-apa, paling ingetin aja sih membuat ke koordinatornya gitu. Kalau udah harus harus accept ini si apa pendaftarannya. Karena kan ada eh ininya ya, deadline-nya ya. Itu follow up-nya ke siapa ya, kalau boleh tahu? Kalau kemarin di STI sih koordinator MBKM-nya Pak Fitra. Kalau nggak salah iya juga harusnya sama Pak Fitra sih. Oke, oke. Thank you. Hmm, Ada yang mau nanya lagi kah? Oh, ini ada pertanyaan yang masuk ke gue. Kalau untuk kelompoknya ini kelompok apa ya? Kelompok capstone atau kelompok yang grup yang desain di awal? Kalau grup yang di awal, yang weekly consultation itu dia udah desain sendiri sama bangkitnya, jadi kita nggak bisa milih untuk grup per petnya. Kalau untuk capstone itu kita bisa milih sendiri mau sama siapa. Tapi untuk kemarin sih gua untuk batch yang ini ada aturannya. Jadi maksimal untuk satu kampus tuh cuma boleh 3 orang. Jadi kalau dan gua tulisin deh ya si struktur si grupnya. Gua cek. Itu antara 2 CC, 2 MD, 3 ML atau enggak 2 CC, 1 MD. Nah, antara ber-6 atau ber-7. Dan itu satu kelompok maksimal yang satu kampus tuh cuma boleh 3 orang. Itu untuk yang produk capstone. Kalau company capstone sih harusnya nggak ada ya. Ada nggak sih siapa? Lim atau Amrus? Company ada ini nggak ya? Ada constraint nggak boleh satu kampus lebih dari 3 nggak? Seingat gue tuh di company itu nggak ada, cuman kan tiap company beda-beda. Oh iya benar-benar. Heeh. Jadi untuk company capstone tuh formasi timnya tuh beda-beda ya, nggak ngikutin yang gue kirim di chat. Kalau yang di chat tuh itu untuk produk capstone. Kalau yang company capstone tuh kayak formasi timnya harus ngikutin kebutuhan kebutuhan si company-nya gitu. Ada yang bisa aja kayak semuanya ML gitu, 6 ML gitu. Mau nanya, buat batas SKS maksimal yang diambil di semester pas ikut bangkit itu harus 6 SKS atau kurang kayak di situsnya? Atau boleh ngambil lebih dari 6? Eh, Kalau pengambilan SKS di semester aktifnya tuh kemarin sih di STI gua sekarang lagi ngambil 17 SKS bareng sama Bangkit. Nah, tapi yang boleh diambil tuh kayak cuman matkul wajib gitu loh. Padahal kan maksudnya bisa eh gue masih bisa maksimalin 24 SKS buat semester ini terus sambil ngambil Bangkit. Cuman karena gue udah ikut Bangkit nggak boleh gitu, nggak boleh ngambil matkul pilihan dalam prodi atau matkul pilihan lain, cuman bisa ngambil matkul wajib dari tingkat atas gitu. Itu untuk prodi gue ya, atau untuk prodi yang lain gimana, tapi harusnya masih aman sih kalau eh, ngambil sekitar kayak gue itu 17, soalnya gue 17 juga masih ya nggak apa-apa. Kak, kalau pembagian SKS per semesternya harus full semua 20 SKS di semester 7 atau bisa dibagi antara semester 7 sampai 8?
Nah, ini untuk pembagian convert SKS tuh tergantung koordinator MBKM-nya ya. Kalau di STI kemarin tuh eh dibaginya gini. Jadi kan gue tuh kan semester ini ngambil 17 SKS yang aktif nih. Jadi kan eh batas atas gua untuk ngambil SKS di semester ini tuh sampai 23 ya. Jadi kan eh bangkit dapat 20 SKS, 6 SKS-nya ditarik ke semester 6 gua sekarang, 14 SKS-nya buat di semester 7 gitu. Jadi di splitnya sih kalau kemarin dari gue sih di splitnya eh batas atas kan kayak sekitar 23 atau 24 SKS. Nah, batas atas itu dikurangin sama SKS aktif yang lu ambil sekarang. Nah, itu jatah untuk SKS bangkit di semester itu gitu. Oh ya, BTW ini ada yang mau sharing buat proses pendaftarannya. Boleh, guys? Oke, halo guys. Jadi gue daftar machine learning kan buat yang path bangkit ini. Nah, jadi mungkin untuk melengkapi yang tadi Ivan dan teman-teman udah sampaikan, mungkin kalian beberapa dari sini udah ada yang ini ya, udah ada yang daftar lewat eh, linknya, link interest. Cuman gue dengar dari tadi ada beberapa teman gue yang emang belum langsung dapet email balasan dari bangkitnya gitu. Padahal kalau yang gue dan Hobart waktu itu kita kan isi udah mungkin seminggu lalu ya, itu sih langsung dapet sih harusnya. Nah mungkin atau ya bisa dicocokin sama pengalaman kalian aja. Nah setelah dapet setelah dapet eh, ini mungkin gue share screen aja ya. Nah ini setelah dapet apa yang balasan dari interest mana ya? Bentar. Nah, ini kayaknya. Nah, nanti intinya kalian akan dapat email kayak gini, gitu. Terus ya inilah klik complete my bangkit application form, bla bla bla. Nah, all registration steps-nya tuh ada di sini. Jadi setelah ngisi Google Form, tuh ya. Setelah ngisi Google Form kayak Google Form dari decoding gitulah. Nah, kayak gini. Itu kalian disuruh ngisi path minatnya apa, terus disuruh ngisi data diri juga dan lain sebagainya. Nanti itu akan dapat email balasan. Email balasannya itu kayak gini. Eh, Ini komitmen letternya, terus nah ini assessment test. Nah, assessment test itu kalian harus redeem token dan lain sebagainya lah. Pokoknya ikutin aja step yang ada di sini. Dan itu assessment testnya itu ada di websitenya di coding sekitar 3 jam, 2 sampai 3 jam gitulah. Itu sesuai yang tadi Ivan udah share. Nah, baru setelah assessment test ini, eh, kalian bisa lihat, nah ini status pendaftaran bangkit kalian juga di sini. Saya gue input email gue gitu ya. Nah, register your interest udah. Ini step yang pertama banget. Terus re-registration proses yang tadi gue share, yang harusnya kalian setelah eh, register interest di website Grow Google-nya itu, kalian kan dapat form ini. Setelah isi form ini, nanti akan dikonfirmasi. Terus assessment test, ada 4 nih ya, 4 tes ini. Technical test in English, Indonesia, terus trade assessment sama learning path test, tergantung learning path yang kalian ambil. Nah, terus baru apply ke kampus Merdeka gitu. Nah, menurut gue ini yang agak ribet sih, karena di kampus Merdekanya itu nanti kalian harus apa namanya, lengkapin gitulah, lengkapin foto KTP segala macam, data diri pokoknya. Terus ada juga, mungkin gue coba masuk dulu. Ada juga dokumen-dokumen apa lagi ya? CV gitu ya. CV, transkrip nilai gitu. Jadi kalau kalian yang belum ada transkrip nilai, gue rasa
segera ajuin gitu ke prodi buat dapetin transkrip nilai. Terus sertifikat bla bla bla. Ada apa lagi ya? Nanti ada disuruh scan ini juga guys, kartu asuransi gitu. Jadi antara BPJS atau apapun itulah kalian yang kalian punya gitu. Nah, baru nanti kalian bisa apply gitu. Tapi pas mau apply itu mana ya? Itu tuh Bert, boleh tolong kirim link yang ini nggak? Link yang status. Status yang mana, Win? Yang kita mesti konfirmasi prodi dulu gitu. Ini Konfirmasi. status rekomendasi, Cik. Status Iya. rekomendasi. Oh ini ya? Ah ya, ini Ya, nih. itu. Bener-bener. Nah, ini tuh kalau berdasarkan gua nanya-nanya ke Ivan kemarin, mungkin bisa dikonfirmasi lagi. Ini tuh nunggu dari prodi kan. Cuman dari prodi itu ya dari info yang gue dapet ya, kita tuh harus ngisi link ini. Sebentar. Wait. Stop share dulu. Nah, ngisi 2 link ini. Kelihatan ya. Jadi kalian isi form registrasi gitu ya. Terus ada transkrip historis, ada dokumen informasi kegiatan, sama ini form registrasi MBKM yang sudah ditandatangani dosen wali. Kalau kita buka, isinya kayak gini. Ada identitas kalian, ada identitas kegiatan, sama ada ya rincian muatan akademik dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini gue ada dapet dari Bangkit, ini ya Bangkit siapa sih namanya? Bangkit, ya Bangkit teman kita lah. Ini dia ada referensi dari Cutting. Dia by the way bukan daftar program Bangkit sih, cuman daftar MBKM juga yang lain. Nah kurang lebih cara ngisinya tuh kayak gini gitu. Cuman masalahnya, gue kan udah coba ajuin ke dosen wali ya. Dari dosen wali gue, Bu Fazet, itu juga belum dapet kabar dari panitia MBKM Prodi gitu. Jadi dia sebenarnya juga masih mau konfirmasi ulang apakah memang prosedurnya seperti ini atau enggak gitu. Ya paling saran gue buat kalian yang masih belum daftar karena ini udah mendekati ini ya, mendekati deadline, mending diurus cepatnya sampai alur yang terakhir itu ya, yang apply Kampus Merdeka, terus coba apa namanya, bikin dulu aja ininya, formnya gitu. Nanti kalian coba ajuin ke dosen wali kalian, terus baru nanti lengkapin yang form yang ini gitu. Nah ini mungkin gue share aja ya formnya. Oh ya, dan ini dosen wali gue juga M dari prodi gitu. Nanti katanya dia bakal ngabarin kalau misalnya udah dia approve atau enggak. Jadi ya sebenarnya kurang lebih alurnya gitu, dan mungkin agak panjang. Jadi saran gue buat kalian sih secepatnya aja sih gitu. Oke, mungkin kalau ada yang kurang boleh dikoreksi sama Ivan dan kawan-kawan. Oke, thank you banget Melvin sudah membantu. Ya kurang lebih untuk gua di ST juga gitu sih untuk daftarnya ya. Ada form dan lain sebagainya, dan ya harus koordinasi, harus ngomong ke koordinator MBKM prodinya masing-masing gitu. Kalau gua sih kemarin ngechat di ini sih di Teams ya kalau ada pertanyaan. Gitu. Halo, Van. Ya. Mau nanya dong. Kalau yang ngurus konversi SKS itu sebenarnya ada panutan yang jelasnya nggak sih? Kayak kita bisa, kan harus ada milih mata kuliahnya gitu kan ya. Mhm. Kayak ada eh, patokan yang jelasnya gitu nggak sih? Yang mana aja yang bisa kita ambil gitu buat jadi bahan konversi kita untuk Oh, bangkit ini. oh jadi kayak placeholder mata kuliah ITB buat
program bangkitnya gitu. Hmm. Oh, oh itu gue Terus, harus nyari fotonya dulu sih, nanti gue kirim di grup ya. oh ya boleh boleh. Terus buat ngurus konversi SKS-nya itu emang harus di sebelum kita daftar ya, bukan setelah nanti gitu. Oh, kalau kemarin gue sih kayaknya setelah daftar baru ngurus deh. Oh, Soalnya nggak keburu juga kan, terlalu mepet gitu loh. Terus kayak dari dosennya kan nggak se-fast respon itu juga kan. iya iya. Jadi kayak misalnya udah, kalau nggak salah tuh setelah udah di ACC gitu ya, si status rekomendasi dari kampus dari di website Kampus Merdeka. Nah itu gua kalau nggak salah baru kayak ngurus konversinya gitu, kayak buat perjanjian sama koordinator MBKM gua. Kayak itu form yang dikirim sama Melvin tuh. Kan tadi ada kayak rencana studinya ke depannya gimana. Nah itu yang dijadiin patokan konversinya, iya patokan konversinya. Jadi mereka tahu kita bakal ngambil SKS apa aja, matkul apa aja di depannya, dan nanti mereka yang ngurusin si konversinya gitu. Jadi kayak perjanjian kalau lu tuh berkomitmen untuk ngambil si program ini gitu, dan mereka bisa memprediksi apakah memungkinkan atau enggak gitu. Kan udah kita nulis rencana studi kita ke depannya gitu. Oh, Oh, oke berarti oke. nanti akan di approve dulu ya sama koordinator MBKM-nya, baru lu ngurus form yang tadi ya kan? Form pendaftaran ke prodi gitu. Ya kemarin sih gitu karena infonya baru muncul setelah ini di accept itu loh. Oh, oke oke. Oh ya, by the way, disclaimer ya guys, yang link yang gue dapet itu gue bukan dapet resmi dari nanya Pak Fitra atau tim prodi gitu. Itu gue dapet dari ya mulut ke mulut lah. Jadi ya nanti paling kalian coba cross check lagi aja gitu. Itu gue sharing yang apa yang gue dapet aja. Ini ada yang nanya lagi tentang kayak jadwalnya, kalendernya. Mungkin gue sharing dikit lah ya. Ini kalender timeline-nya ya, yang batch gua. Ini sebenarnya kalian nggak harus ngikutin banget ini kayak week 1 tuh harus ngerjain yang ini yang mana aja, tapi ikutinnya deadline-nya aja. Deadline yang di sini. Tuh, ini deadline-nya. Jadi nggak usah ngikutin banget harus di week berapanya, karena nggak terlalu diperhatiin sih. Biasanya diingetin di WA gitu ya, ada reminder tuh kayak mepet-mepet deadline-nya. Kayak ini harus ngerjain course yang ini gitu kalau telat. Kalau begitu sih. Ada yang satu course misalnya kayak 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang kemarin cuma berapa 3 hari, 7 hari, seminggu gitu ya. Jadi macam-macam sih gitu. Nah nanti kalau daftar bangkit bakal dapat dashboardnya juga, jadi bisa lihat eh, statusnya sampai statusnya sih progress barnya tuh. Jadi kalau kalian telat dari timelinenya, statusnya di sini kayak tertinggal gitu merah gitu. Sama sini sebenarnya buat kayak course di coding Coursera gitu tuh bisa kalian speedrun dulu di awal kalau takut di akhir chaos. Soalnya kemarin ada juga yang dari beberapa dari ST yang speedrun di awal gitu. Takutnya di akhir chaos sama tubes kan gitu. Ini ada yang mau nanya lagi kan? Mungkin ini ada mau sharing Google Kalendernya juga ya. Jadi di sini bakal kepasang gitu ya di Google Calendar akun Bangkit kalian. Jadi kalau kalian daftar Bangkit tuh bakal dapat email sendiri. Terus nanti bakal ada ya banyak lah. Mungkin awal-awal nggak overwhelm dengan infonya, tapi ya lama-lama juga kebiasa. Tentunya ada reminder, deadline, terus ada ILT-nya kapan gitu-gitu.
Nah, weekly konsul biasanya di hari yang sama terus sama mentor masing-masing gitu. Terus ini di kita bangkit cohort tuh bisa ngumpulin poin. Ini poinnya bisa dipakai buat nukerin merchandise itu loh. Kayak ada tas gitu, tas kayak kecil sih, tas pouch bag gitu, terus ada lanyard, stiker, jaket gitu-gitu. Tapi ini setiap rewardnya, setiap price-nya tuh ada tier list-nya gitu loh. Jadi harus ngumpulin poin lebih banyak buat dapetin lebih banyak reward gitu. Dan cara ngumpulin rewardnya itu harus nyelesain monthly milestone-nya. Jadi biasanya ada tulisan monthly milestone sih. Tuh ini, milestone 1 gitu ya. Harus memenuhi semua syarat ini, baru bisa dapat poin gitu. Tiap monthly milestone dapatnya 500 poin gitu. Ini ada yang mau ditanyain lagi tentang pendaftaran atau penjelasan lebih detail tentang kurikulum di dalamnya? Sama mungkin mau cerita aja. Soalnya ada beberapa yang nanya juga kayak bangkit itu chaos atau enggak gitu ya. Nah, chaos atau enggak tergantung kalian ngambil berapa SKS di semester aktifnya. Kalau gua ngambil 17 tuh agak lumayan gitu ya. Karena tergantung matkulnya juga, kalau matkulnya banyak kayak tugasnya atau banyak tugasnya ya lumayan ketar-ketir juga gitu. Karena kan ya tugas harus ya berupa tugas gitu kan. Jadi kayak ada tugas kampus, ada tugas bangkit. Jadi agak lumayan padat. Harus pintar-pintar manage waktu. Dan kalau eh, SKS di semester aktifnya agak lumayan banyak, harus pintar-pintar manage waktu untuk belajar di bangkitnya juga gitu. Takutnya kan kalau terlalu padat kan jadi nggak terlalu banyak expo, jadi nggak terlalu banyak dapat ilmunya gitu. Sedangkan kan kalau di bangkit ini kan belajar mandiri, harus belajar ekspor sendiri lebih banyak gitu. Gitu sih. Kayaknya untuk resource-nya sih udah cukup memadai gitu. Sama ini kalau ikut yang paid cloud computing bakalan dapet kredit GCP ya, Google Cloud Platform untuk ngerjain si tugasnya. Kemarin tuh gue dapet yang pertama $30 untuk ngerjain course yang di decoding, sama dapat $100 untuk capstone projectnya. Tapi $100 itu cuman kayak $100 per satu kelompok gitu, bukan per akun masih cohort yang cloud computing gitu. Tapi kalau emang butuh kredit lebih banyak bisa request lagi sih. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ditunggu sampai jam 9. Ini karena ada jam 9 dan nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sesi sosialisasi kali ini diakhiri sampai sini aja. Kalau ada yang mau ditanyain lagi gitu ya, belum kepikiran sekarang, boleh banget buat kontak gue atau ya kedua teman gue yang lain. Ada Velim sama Amros. Sama kalau yang mau nanya tentang daftar-daftar gitu di di Prodi IF, boleh lah ya dibantu ya Mel. Wah, ya sejauh yang gue udah lewatin tanya-tanya aja sih guys. Cuman gue sendiri kan juga belum dapat approval ya. Jadi ya sharing-sharing aja kalau ada yang udah dapat gitu. Hmm, gitu aja. Thank you semuanya yang udah hadir. Semoga bisa keterima di Bangkit. Thank you.
Thank you, Van. Iya, Iya, Pak. Van dan Ya. kawan-kawan. Oh ya, dan teman-teman.